Oke, selamat sore teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas tentang penyusunan anggaran sediaan. Oke, bisa langsung di next saja. Oke, sebelum itu kita perkenalan dulu. Saya Robert Wijaya dengan NIM belakang 105 Saya Indra Rahman dengan dan NIM teman saya. saya Rahman dengan NIM belakang 080. Oke, next ya. Mungkin di daftar isinya yang akan kita bahas di bab kali ini itu ada pengertian sediaan, ada faktor yang mempengaruhi sediaan, ada penyusunan anggaran sediaan produk, ada penyusunan anggaran sediaan bahan baku, ada penyusunan anggaran sediaan barang dagangan. Oke, lanjut ke slide pertama, mungkin pengertian sediaan ya. Sediaan itu adalah barang yang didapatkan dan tersedia dengan maksud untuk dijual atau dipakai dalam produksi atau dipakai untuk keperluan non produksi dalam siklus kegiatan yang normal. Anggaran sediaan adalah anggaran yang dibuat untuk sediaan. Oke, di sini tadi ada faktor yang mempengaruhi sediaan yang itu. Yang pertama ada sediaan produk jadi. Jadi di sediaan itu ada namanya sediaan produk jadi. Besar kecilnya produk jadi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama ada sifat penyesuaian jadwal produksinya dengan pesanan ekstra, sifat persaingan industri, dan hubungan antara biaya penyimpanan di gudang dengan biaya kehabisan sediaan. Selanjutnya ada sediaan barang dagangan nih. Besar kecilnya sediaan barang dagangan minimal itu antara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama sifat persaingan dagang, hubungan antara biaya penyimpanan di gudang dengan biaya kehabisan sediaan juga, dan ketersediaan barang di penyalur. Yang ketiga ada sediaan bahan baku nih. Besar kecilnya sediaan bahan baku yang dimiliki itu ditentukan oleh beberapa faktor. Antara lainnya itu anggaran produk, harga beli bahan baku, biaya penyimpanan bahan baku dalam hubungannya dengan biaya ekstra sebagai akibat kehabisan sediaan, ketepatan pembuatan bahan baku dipakai, ketepatan penjualan bahan baku, menyerahkan bahan baku yang dipesan, dan jumlah bahan baku kali dipesan. Selanjutnya ada kuantitas pesanan ekonomis, itu adalah uh, kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal. Jadi ini adalah jumlah barang yang kita peroleh dengan biaya yang paling minimal. Perhitungan kuantitas pesanan ekonomis ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi ini kayak pesanan minimal yang harus kita pesan lah biar agar optimal. Yang pertama itu ada rumusnya KPE namanya, itu kuantitas pesanan ekonomis. Di situ ada rumus akar dari 2 dikali KST dikali S dibagi HST dibagi L. Di situ ada ketentuannya. KST itu ada kuantitas standar bahan baku dipakai selama periode tertentu. S itu biaya pemesan setiap kali pesan. HST itu harga standar bahan baku per unit. Yaitu biaya penyimpanan bahan baku di gudang. Dan HST kali itu yaitu biaya penyimpanannya per unitnya. Mungkin langsung di next saja. Oke, di sini ada ilustrasinya. Itu misalkan kuantitas standar bahan bakunya itu 364, harga standarnya itu 160, biaya pesannya itu 728, biaya penyimpanan itu 40%, maka perhitungan kuantitas pesanan ekonomisnya adalah 2 dikali 364,728 dibagi dengan 160 dikali 0,40 sama dengan 91 ons hasilnya. Jadi berarti pembelian paling ekonomis setiap kali pesan yaitu sebesar 91 ons kedelai. Jadi minimal tuh kita harus pesan 91 biar optimal, 90 ons kedelai agar tuh pembeliannya itu paling murah tapi paling optimal. Oke, lanjut. Di sini ada saat kembali pesan. Jadi di sini faktor selanjutnya itu saat kembali pesan namanya. Saat kembali pesan mandatory order point, tangan bahan yang dipesan tepat waktu di atas sediaan keamanan sama dengan nol. Jadi sediaan keamanan itu sediaan inti dari bahan yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan usaha. Artinya sediaan yang tidak boleh dipakai kecuali dalam keadaan darurat. Di sini ada contoh. Jadi keperluan bahan bakunya itu setahun 364. Keperluan bahan bakunya tiap minggu itu 7 ons, tahun 252 minggu. Waktu tenggangnya yaitu 4 minggu. Jadi waktu yang digunakan dari memesan sampai bahan bakunya diterima oleh kita yaitu 4 minggu. Bahan bakunya per onsnya itu 160, biaya pemesanan setiap kali pesan 728, sediaan bahan baku yang ada itu 40 ons, biaya penyimpanan bahan baku di gudang 40%, sediaan keamanan yang ditetapkan jadi di sini ada perhitungan saat kembali tanah dan sediaan bahan baku yang dianggarkan. Jadi di situ kita hitung pakai KPI sebelumnya juga. Jadi pemesanan itu sebanyak 91 ons. Sedangkan untuk saat kembali pesan itu dapat dari terpakai selama tenggang waktu itu uh,
waktu lead tadi 4 minggu dikali dengan keperluan bahan bakunya. 4 kali 7 sama dengan 28 ons. Sediaan keamanan yaitu 50% dikali dengan 28. 28 dapat dari angka yang kita dapatkan dari terpakai selama tenggang waktu ini. Oke, sebanyak 14. Sedangkan saat kembali pesan itu dapat dari 28 ini ditambah dengan 14 sama dengan 42 ons. Jadi artinya itu apa sih? Jadi banyak pemesanan 61 ons dilakukan pada saat sediaan tersisa 42 ons. Jadi ketika sediaan kita sudah 42 ons, jadi kita akan memesan lagi sebanyak 91 ons. Sediaan kita tuh selalu ada ketika ada pembelian yang rutin atau banyak. Jadi tidak kehabisan stok lah. Namanya sediaan keamanan safety stock. Oke, mungkin lanjut. Di sini ada penyusunan anggaran persediaan produk. Yang pertama, yaitu anggaran sediaan produk jadi dan sediaan dalam proses dalam perusahaan manufaktur dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama itu menetapkan tingkat putaran persediaan dan kedua membuat anggaran produknya. Yang pertama menetapkan tingkat putaran persediaan. Di sini ada beberapa tahap juga dan beberapa rumus sebenarnya. Yang pertama itu menetapkan persediaan produk jadi akhir dulu. Dengan rumus SPJX yaitu sediaan produk jadi akhir di sama dengan J jualan dibagi dengan T produk dalam proses awal. Sebenarnya ini udah beberapa disinggung oleh kita sebelumnya ya. TPS jualan dibagi dengan RSPDP yaitu rata-rata pokok dalam prosesnya. Selanjutnya rata-rata produk dalam proses itu dapat dari mana sih? Yaitu dengan sediaan produk dalam proses awal ditambah sediaan produk dalam proses akhir dibagi dengan 2 dapatlah rata-rata produk dalam prosesnya. Selanjutnya perusahaan mengutamakan stabilitas produk bahas juga di sebelumnya. Stabilitas produk itu jadi dia setiap bulannya dia akan memproduksinya stabil atau sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Oke, di sini ada jadi berdasarkan data tersebut dapat dihitung sediaan produk jadinya akhirnya sebagai berikut. Produk jadinya kan yang diketahui tadi 6.060 unit tambah dengan sediaan produk di awal itu 100 unit sama dengan produk siap dijual yaitu 6.160 unit. Terus jualan 3 bulannya 6.000, sediaan produk jadi akhirnya 160 unit. Jadi produk jadi per bulan 6.060 dibagi 3 sama dengan 2.020 unit. Jadi dibagi 3 bulan ya. Next, di sini ada contoh anggaran produknya. Ada jualan, ada sediaan akhir, ada produk siap dijual, sediaan awal dan produk jadi. Di sini tinggal dimasukin aja sebenarnya, dimasukin ke tabel. Oke, mungkin lanjut. Oke, di sini membuat anggaran produk ada contoh lain yaitu anggaran setiap produk dalam rupiah, bukan unit, dapat dibuat jika diketahui harga pokok per unitnya produk jadi. Misalkan harga pokok produk jadi variabel Rp 10.000 per 10 per unit, harga jual produk jadinya 12 per unit, beban usahanya variabel 1 per unit dan beban tetap per bulan 2.000. Jadi di sini menetapkan anggaran produk dari harga ya. Di sini ada Januari 1.000 unit dikali 12 sama dengan 12.000. Februari 2.000 dikali 12 itu 24.000. Maret 3.000 dikali 12 itu harga per unitnya ya. Terus ketemu harga-harganya dijumlahin semua sama dengan triwulan 1 yaitu 72.000. Harga pokok produk jadi per bulannya itu 2.020 unit dikali 10 sama dengan 20.200. Dia produk jadi awalnya 100 unit dikali 10 yaitu 1.000. Jadi di sini ada
perhitungannya anggaran sediaan produk jadi akhir Januari 1120 unit dikali 10, 1140 unit dikali 10. Di sini melanjutkan dari data-data sebelumnya aja. Tinggal dikali-kalikan dengan yang diketahuinya ya. Untuk beban usaha variabel dikalikan dengan bebannya itu yang tadi ditetapin 1 Rp1 per unitnya, dikalikan dapat, dan kita menghitung harga pokok produk jadi variabel per unitnya, itu 10, beban usaha variabel per unitnya 1, biaya variabel per unitnya 11, ditambahin jadinya. 10 ditambah 1 itu 11 untuk biaya variabel per unitnya. Maka biaya variabelnya untuk Januari itu 1000 dikali 11, 2000 dikali 11, 3000 dikali 11 itu 33.000. Di sini kita hitung ada anggaran sediaan produk jadi akhir sekian, beban usaha variabel bulannya. Di sini ada biaya variabelnya, ketemulah sini ada anggaran laba rugi yang perhitungan ini kita dapat dari kita ngitung sebelumnya, tinggal dimasuk-masukin aja sebenarnya. Dan ya lanjut, di sini ada anggaran sediaan produk dalam proses akhir. Di sini data sediaan produk dalam proses awal Januari 2015 sebanyak 90 unit dan sediaan produk dalam proses akhir Maret 2015 sebanyak 75 unit. Tingkat penyelesaian sediaan produk dalam proses akhir direncanakan sama dengan awal itu 150 dan 50 untuk BBB, BTKL, dan juga BOP. Sediaan produk tidak akhir Maret 2015 sebanyak 160 unit. Harga pokok sebagai berikut. BBB itu 2, RP2, BTKL itu 4, dan juga BOP V itu 4. Anggaran produknya seperti ini. Oke, lanjut. Sama kayak tadi. Jadi, produk jadi kita hitung dulu. Produk jadi sediaan produk dalam proses akhir 75, ditambahin jadi produk dihasilkan 6135. Sediaan produk dalam proses awal 90 dikurangi. Produk masuk periode ini itu 6045. Produk jadi tiap bulan 6060 bagi 3 tadi 2020. 2000 ya 2020 produk masuk periode ini itu 6045 dibagi 3 2015. Maka sediaan produk dalam proses akhir bulan Januari itu BBB nya 85 yang kita dapat dari soal-soalnya. BBB 80, 80, 80, 85, 85, 100, 50, 50 itu dapat dari soalnya. Dikalikan dengan harganya, kita dapat terus dijumlahkan masing-masing. Harga pokok jadi tiap stabil tiap bulan itu 20.200 dan biaya pabrik stabil setiap bulan tuh 20.170. Mungkin di sini ada tabelnya juga untuk anggaran produknya. Memasukkan angka yang sudah kita cari dari sebelum-sebelumnya juga. Mungkin bisa langsung di next. Oke, sekarang adalah sebelum itu suaraku kedengaran nggak? Kedengaran? Oke. Silakan. Sekarang aku masuk ke penyusunan anggaran sediaan bahan baku dan barang dagangan. Lanjut aja. Lanjut. Oke, sorry. Oke. Penyusunan anggaran sediaan bahan baku. Di sini ada 3 ya. Pertama itu ada menghitung kuantitas pesanan ekonomis. EOQ adalah sebuah metode untuk menentukan jumlah pesanan bahan baku yang optimal berdasarkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dan untuk rumus EOQ sendiri itu adalah bagi 2 kali D kali S per H. Apa sih D itu apa sih, S itu apa sih, A itu? D itu adalah kebutuhan tahunan bahan baku, S itu adalah biaya pemesanan per pesanan, H itu adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Yang kedua itu adalah menetapkan tingkat putaran sediaan bahan baku. Jadi tujuan dari menetapkan tingkat putaran sediaan bahan baku ini adalah untuk menjaga bahan baku tersedia sesuai dengan jadwal produksi tanpa penumpukan yang berlebihan. Jadi untuk rumusnya sendiri seperti yang kita tahu adalah SBBX, yaitu sama dengan BBD per TPS BB kali 2 kurang SBBA. Jadi SBBX itu adalah sediaan bahan baku akhir, BBD itu adalah bahan baru dipakai, SBBA itu adalah sediaan bahan baku awal, TPSBB adalah tingkat putaran sediaan bahan baku. Kemudian yang terakhir itu adalah menyusun anggaran bahan baku. Jadi berdasarkan EOQ dan jadwal produksi itu untuk menentukan waktu dan jumlah pembelian bahan baku untuk periode anggaran. Contoh misalnya EOQ bahan baku adalah 100 unit dengan biaya pemesanan 50
dan biaya penyimpanan per unit 1000. Jumlah pesanan optimal adalah 1000 unit setiap kali pemesanan. Oke, boleh lanjut. Oke. Tadi sebelumnya ada kan sediaan bahan baku, sekarang adalah sediaan barang dagangan. Sama seperti bahan baku itu tersebut juga ada 3 ini, menentukan kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ barang dagangan. Jadi kalau EOQ dalam konteks ini itu adalah untuk barang dagangan menentukan jumlah pembelian yang optimal untuk memenuhi kebutuhan pasar tanpa mengakibatkan biaya penyimpanan yang tinggi. Jadi tujuannya adalah untuk meminimalkan total biaya penyimpanan dan pemesanan sambil memastikan barang dagangan selalu tersedia. Yang kedua itu ada menetapkan tingkat putaran sediaan barang dagangan. Itu ada 2. Pertama, tujuannya dari sisi tujuannya itu adalah mengukur kecepatan perputaran barang dagangan agar stok tersedia secara efisien. Yang kedua, rumusnya sendiri itu adalah biaya penjualan barang dagangan dibagi dengan rata-rata persediaan. Oke, setelah itu adalah menyusun anggaran belian barang dagangan lengkap. Jadi berdasarkan EOQ dan analisis tingkat putaran, menentukan waktu pembelian yang optimal untuk mengisi stok sesuai dengan kebutuhan penjualan. Oke, bisa lanjut. Oke, ini mungkin kita bisa ambil contoh ya untuk memperkuat pemahaman kita, yaitu adalah penyusunan anggaran sediaan barang dagangan. Contohnya misalnya seperti selama setahun kuantitas standar barang dagangan dipakai KST sebanyak 364 ons. Biaya pesanan setiap kali pesanan atau bisa disebut dengan S sebesar 728. Harga standar barang dagangan per ons HST sebesar 160 dan biaya penyimpanan barang dagangan di gudang itu adalah 40% sediaan barang dagangan awal itu adalah 26 ons. Jadi menentukan kualitas pesanan ekonomisnya. Jadi seperti yang kita tahu ya dengan rumusnya sebelumnya itu ada rumusnya itu 2 kali KST kali S sama dengan HST kali T. Untuk kemudian rumus yang akan kita gunakan selanjutnya itu adalah SBDX sama dengan KPE kurang SBDA. SBDA tadi saya ingatkan kembali itu adalah sediaan barang dagangan awal. Nah, kita hanya perlu memasukkan angka-angka tersebut itu 2 kali 364 itu dari soal seperti yang dilihat kali 728 yang dapat diwakili dalam S. Kemudian dibagi dengan 160 kali 0,40 hasilnya adalah 91 ons. Kemudian 91 ons ini akan dimasukkan dalam rumus SBDX, yang dimana itu dikurangi dengan 26 ons sama dengan 65 ons. Dengan demikian, anggaran sediaan barang dagangan akhir 65 ons kali 160, itu adalah 10.400. Oke, boleh ini next. Oke. Ini penyusunan anggaran sediaan barang dagangan ya. Untuk rumusnya sendiri itu kita bisa lihat TPSBD itu sama dengan HPJ sama dengan per RSBD. Jadi masing-masing dari singkatan itu apa? Jadi HPJ itu adalah harga pokok penjualan. Kalau RSBD itu adalah rata-rata sediaan barang dagangan. Kemudian SBDA itu adalah sediaan barang dagangan awal, SBDX itu sediaan barang dagangan akhir. Oke, bisa lanjut. Oke, menyusun anggaran belian barang dagangan. Anggaran sediaan barang dagangan akhir dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jadi bisa dilihat di rumusnya itu bagaimana rumusnya itu belian barang dagangan, kemudian dikurang dengan sediaan barang dagangan awal. Kemudian hasilnya itu kan disebut dengan barang siap dijual. Nah, barang siap dijual ini akan ditambah dengan harga pokok penjualan. Hasilnya itu adalah sediaan barang dagangan akhir. Misalnya, toko daging membuat anggaran belian barang dagangan tahun 2017. Bulan dari Januari itu adalah 1.175 kali 100. Kemudian Februari 1.150 kali 100. Kemudian ada Maret itu 1.372 kali 100. Hasilnya bisa dilihat 117, 115, 137 itu ditambahkan dengan semua itu totalnya jadi 370.000. Nah, kemudian di bagian sebelah kanan itu bisa kita lihat itu sediaan barang dagangan awal Januari 100 kg kali 100
itu adalah 10.000. Jadi harga pokok jualnya dianggarkan pada bulan Januari itu ada 1.100 kali 100. Dikalikan 100 saja, 1.100 kali 100, 1.200 kali 100, 1.300 kali 100. Itu hasilnya nanti 110, 120, 130 itu ditambahkan jadinya 360. Oke, bisa lanjut. Nah, sampai di bagian akhir ya dari presentasi kita. Boleh Oke, dilanjut? bener banget nih. Lanjut, bisa dilanjut. Oke, mungkin karena presentasi kita cukup sekian aja, aku tutup ya. Oke. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen juga. Dan jangan lupa kasih, kalau ada pertanyaan bisa langsung di komen aja ya. Oke, oke, cukup sekian. Terima kasih. Dadah.